supaya kau akan mendapatiku, insya Allah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak semata wayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia hari ini. Sungguh kematian yang paling dirindukan dan paling dicemburui oleh setiap orang mukmin. Pertama, beliau meninggal sedang melaksanakan khutbah Jum'ah, dan sebelumnya pagi harinya beliau melaksanakan khutbah Idul Adha. Yang kedua, beliau meninggal pada hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayam, induknya seluruh hari. Yang ketiga, beliau meninggal di hari agung, yaitu hari Idul Adha. Ada dua pelajaran penting tentang matinya seorang ulama. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, mautul alim, mautul alam. Matinya seorang ulama, meninggalnya seorang ulama, pada hakikatnya adalah Allah sedang mencabut ruh alam ini. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, matinya seorang ulama, pada hakikatnya Allah sedang mencabut ilmu dari dunia ini. Dalam sebuah hadisnya Rasul mengatakan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mencabut ilmu dari para hamba secara sekaligus, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu di muka bumi ini dengan diambilnya para ulama. Sehingga ketika para ulama sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tersisa melainkan orang-orang bodoh yang dijadikan pemimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan lahirlah Ustadz Yahya Waloni dengan generasi yang baru yang meneruskan estafet perjuangan beliau dalam dakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah mati dalam keadaan membawa iman, dalam kondisi sedang beribadah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kabar meninggalnya Ustadz Dr. Yahya Waloni rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, seorang yang membuat mati kutu para misionaris di hadapannya. Allahu Akbar. Allah memuliakan Ustadz Yahya Waloni dengan dari penyembah manusia menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muliakan beliau dari penyembah sesama makhluk menjadi penyembahnya Sang Khalik. Dan bukan cuma itu, beliau menjadi pembela dan orang yang menyuarakan tauhid. Beliau juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggal di hari Jumat. Dan Allah juga memuliakan beliau meninggal dalam kondisi berkhutbah. Allahu Akbar. Beliau sangat aktif dalam berdakwah dan beliau juga diwafatkan oleh Allah di jalan dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Kita tidak mensucikan, Allah lah yang paling tahu keadaan seseorang. Akan tetapi tanda-tanda yang baik ada pada diri beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang indah, balasan dari juhud kebaikan beliau di dunia ini. Allahumma amin. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihah jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang terkasih, siapa yang tidak mengenal yang namanya Ustadz Yahya Waloni yang pada hari ini meninggal di tanggal 6 Juni 2025. Dalam kasus ini kita banyak belajar dalam kehidupan Ustadz Yahya Waloni. Dia meninggal dalam keadaan meninggalkan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup.
yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, kiranya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tetap kokoh iman kita di dalam Kristus, sebab firman Tuhan mengatakan sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, merekalah orang-orang yang bersama-sama dengan Kristus di surga. Saudara yang terkasih, orang yang percaya kepada Kristus telah disediakan tempat di surga, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus maka hidup rohnya binasa. Saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman hidup ini di dalam dunia ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Salam. Baik, materi yang disampaikan juga sangat baik. Nah, tiba ketika sudah masuk khutbah kedua, beliau sempat duduk, kemudian berdiri membaca doa khutbah kedua, ya. Tidak sampai mungkin 3 menit, 2 menitan lah begitu, tiba-tiba duduk lagi. Setelah khutbah kedua? Iya. Khutbah pertama lanjut? Khutbah pertama lancar ya. Khutbah kedua, beliau tidak lama pegang dadanya. Ya, mungkin sekitar 1 menit, 2 menit dia berdiri di atas, duduk lagi. Kami heran, kenapa duduk lagi? Iya. Ya, ternyata setelah duduk, kemudian beliau terjatuh. Dan apa ya, kalau orang Makassar bilang ngorok gitu kan? Iya. Nah, setelah itu beberapa jamaah mulai membantu untuk melihat kondisinya bagaimana. Iya. Ya, tempat dikasih dipompa jantungnya apa segala macam. Kebetulan juga ada jamaah yang memang dari perawat, setelah diperiksa memang sudah sempat melemah begitu. Waktu dipompa pertama sempat terbuka, matanya sempat terbuka, kemudian tutup lagi. Iya. Itu dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit, tapi kondisi beliau sudah sudah sangat parah gitu. Oh. Sudah ini lagi mukanya sudah putih beliau. Oh, jadi meninggalnya di sini atau di rumah sakit? Saya tidak bisa pastikan, Pak. Saya tidak bisa pastikan. Cuman waktu sempat kalau kita hanya sentuh tanpa menggunakan alat, mungkin disentuh dalam keadaan panik begitu, mungkin teman bilang sudah tidak ada. Tapi yang bisa dipastikan ketika ada di rumah sakit. Mungkin pihak rumah sakit bisa di rumah sakit Bahagia. Sampaikan Bahagia. Oh, iya. Memang kami juga sempat menelpon karena di sana dibilang langsung bawa saja ke sini. Jadi tadi ini dari Bahagia dibawa ke sini lagi. Dibawa ke sini lagi. Rencananya dimakamkan di Jakarta, Pak. Cuman kami dari pengurus sempat sampaikan apakah memang langsung mau dibawa, sudah ada jadwalnya. Kalau memang sudah ada jadwalnya jam berapa, supaya apakah mau diselenggarakan di sini jenazahnya, mau dimandikan, dikafani, nanti tinggal diangkat ke sana. Tapi kadarullah mungkin belum didapat. Rumahnya memang di Minahasa, Pak? Enggak, Pak. Beliau ini kan dai nasional, Pak. Iya, jalan datang ke sini khusus. Tadi khatib di mana tadi? Khatib di Tamalati kalau tidak salah tadi, beliau sempat sampaikan.